Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya kita di Readingan Tarot. Masih seperti biasa membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, kali ini aku akan menyerahkan tema readingan kita ya. Pada alam semesta. Aku akan mencoba menarik energi dan message dari alam semesta tentang percintaan kamu. Jadi diikuti videonya dari awal sampai akhir, siapa tahu energi kamu ketarik di sini ya. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak, karena tidak semua yang menonton video saya ini akan bisa resonate. Oke, untuk yang ingin private reading boleh hubungi kontak WhatsApp saya di bawah deskripsi video ini. Oke, kita mulai ya. Kita klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Kita tarik energinya dan message dari alam semesta tentang percintaan kamu. Oke, kita lihat ya. Nine of Coin. Oke, di sini ada kartu Nine of Coin dan kita tarik energinya lagi. Nine of Cup. Kita ambil lagi satu kartu, Three of Swords. Wow. Aku melihat di sini ya, kamu masih ada hubungan dengan seseorang, relationship dengan seseorang. Tetapi di Three of Swords aku melihatnya kalian itu lagi ada konflik dan masih belum selesai sampai saat ini. Seseorang ada yang lagi berpikir tentang kamu di Nine of Queen ini. Ya, ada yang berpikir tentangmu. Bisa jadi karena problem di antara kalian belum clear, atau mungkin ada perasaan ingin menyapa kamu tetapi dia gengsi. Di Nine of Cup ini bukan kamu saja yang merasakan rindu terhadapnya, tetapi aku melihat dia juga merasakan hal yang sama dengan kamu ya. Mungkin saja di Three of Swords ini kalian saling mendiamkan satu sama lain ya, dan di sini aku lebih melihat energinya dia tuh lagi kebingungan bagaimana caranya untuk berbaikan dengan kamu, mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ada sebagian dari mereka yang diam-diam kayak menaruh perasaan kecewa atau di sini jealous dengan kamu. Ya. Oke. Sebenarnya seseorang ini kalau ditanya dia masih menginginkan hubungan ini atau enggak, aku lebih melihat dia lagi berada dalam perasaan dilema. Ya. Masih ada kayak perasaan ragu ingin datang ke kamu ya, mungkin ada hal yang sensitif aku lihatnya di Three of Swords ini yang mungkin dia tutupi dari kamu ya. Ada satu kebenaran atau yang dia sembunyikan dari kamu di Three of Swords ini ya. Dia lagi berpikir bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan ke kamu. Mungkin ada yang ingin mau jujur dengan perasaannya ke kamu ya. Apakah ingin melanjutkan hubungan ini ke depan atau tidak ya. Sedangkan di sini kamu masih menunggu seseorang ini. Walaupun sudah membuat satu batasan, tetapi di hati kamu masih berharap tentang dia. Ya, oke.
Aku sapa dulu zodiaknya. Di sini aku lebih melihat dari Gemini, Pisces, Scorpio, Capricorn, dan Taurus. Oke, kita lihat ya. Hal yang paling dia inginkan dengan kamu di sini adalah Eight of Wands. Ya, kejelasan. Dia sebenarnya ingin jelas hubungannya sama kamu. Ya, kalau ditanya, ya, pengen nggak kayak berantem saat ini tidak ada komunikasi. Sebenarnya dia sendiri tidak ingin ada jarak di antara kalian berdua. Kayak pengen menyudahi. Ya, menyudahi semua perasaan di Nine of Swords ini, perasaan galaunya, terus di sini overthinkingnya dia, gitu ya, tentang keadaan kamu yang saat ini atau situasi kalian. Ya, di Nine of Swords ini sebagian dari seseorang ini yang kayak memantau kamu, ya. Mungkin dari kejauhan walau tanpa komunikasi, ya, bahkan mungkin komunikasi kalian saat ini juga lagi tidak baik-baik saja atau tidak seintens dulu. Ketika berkomunikasi ada saja hal yang kecil kayak menjadi satu bahan pertengkaran di antara kalian. Karena aku melihat kamu sama dia ini lagi kayak bersimpangan. Kenapa aku bilang bersimpangan? Secara energi, ya, mungkin ada yang secara fisik kalian masih bersama gitu, tetapi secara energi aku udah melihat kayak ada tanda-tanda dimana kamu sama dia di sini udah nggak sekompak dulu, terus ada batasan, ya, mungkin dari komunikasi, dari pertemuan sudah tidak begitu hangat seperti dulu, ya, tidak semesra dulu gitu. Jadi ada hal-hal yang aku lihat banyak berubah di antara kalian berdua ini, kayak gitu ya. Dan dia sendiri sebenarnya kayak ngerasa perubahan ini bukanlah salah satu kesalahan dari kalian, kayak gitu. Intinya dia menyadari aja mungkin perubahannya harus terjadi seperti ini, ya, walaupun sebenarnya dia belum siap untuk kehilangan kamu, terus kamu di sini tiba-tiba mundur dalam hubungan ini. Sebenarnya dia belum siap, ya, dia belum siap dengan kemunduran kamu. Oke. Nine of Wands. Sebenarnya kamu orangnya kan totalitas banget. Ketika menyayangi seseorang, mencintai, di sini mencoba memberikan yang terbaik, mulai dari pengorbanan secara finansial, support. Kamu udah berikan yang terbaik kok sebagai pasangan, ya. Apa yang kamu lakukan ini, seseorang yang kamu hargai, ya, seorang yang kamu perjuangin ini sebenarnya tahu, ya. Mungkin di kemudian hari kayak menjadi satu penyesalan jika dia meninggalin kamu saat ini, ya. Kamu yang selalu tidak perhitungan dan di sini mencoba untuk menempatkan dirimu sebagai pasangan yang selalu ada untuk dia di saat dia butuh teman cerita atau butuh support yang lain. Kamu udah memberikan semua itu yang aku lihat, ya. Jadi begitu dalam perasaan di Nine of Cups yang kamu miliki untuk dia, wajar saja, ya. Dan di sini apakah kamu ini salah satu tujuan yang dia mau, ya, di dalam kehidupannya, atau cuma just fun untuk bersenang-senang aja atau sementara doang gitu, ya. Kita lihat energinya. Eight of Cups. Di sini aku melihat memang
kalau kamu dibilang tujuan terakhirnya dia, aku masih belum bisa bilang iya, karena di sini dia masih kayak mencari sesuatu kanan kiri ya, masih ada yang suka kayak apa ya, tebar pesona mungkin di sini ya, masih ingin dilihat oleh pasangan lain kayak gitu. Jadi aku melihatnya walaupun perasaan dia nyata ke kamu ya, perasaan dia ada ke kamu, tetapi di sini dia belum menentukan kamu sebagai tujuan akhir dari sebuah perjalanan cinta. Ya. Dia masih berpetualang. Jadi dia masih punya jiwa petualang gitu. Jadi coba kontrol diri kamu, jangan terlalu overthinking. Ya, bisa jadi dia ini datang ke kamu bukan untuk satu hal yang besar di dalam hidupmu, tetapi hanya untuk menemani sesaat, bisa jadi. Oke. Itu of Swords. Saat ini dia kayak melawan perasaan dia sendiri, memanipulasi pikiran dia sendiri, dimana aku melihat kayak ada kebingungan yang dia rasakan ya. Mungkin ada yang udah ninggalin kamu dengan keterpaksaan, mungkin ada yang melepas gitu. Ini bisa jadi kamu yang lepas dia, atau dia yang di sini kayak ninggalin kamu. Kayak ada satu keterpaksaan sebenarnya, kayak berat melepas suatu hubungan ya, atau di sini kalian memutuskan untuk mundur tetapi masih sayang. Ya, mungkin sekian lama udah bersama, banyak kenangan yang terjadi di antara kalian dengan dia. Tidaklah mudah untuk melupakan semua itu, dan saya memahaminya. Oke. Jadi terlihatnya di sini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, tetapi memang ada ketidaksamaan energi yang mudah terjadi di antara kalian. Ya, bisa jadi karena dia terlalu ego, terus di sini kayak semangat dia juga berkurang. Bisa jadi dia ada permasalahan dalam kehidupannya sehingga itu mempengaruhi hubungan kalian berdua. Wow, ini di Seven of Wands. Mungkin ketika dia bisa menyampaikan sama kamu ya, bahwa saat ini dia tidak memiliki hasrat ya untuk bersama dengan yang lain, atau di sini secepatnya membuat status hubungan yang lebih jelas dengan kamu gitu. Kayak dia ini kayak ada perasaan, aku lihatnya kayak datar ya, antara ke kamu, terus mungkin ada seseorang yang mendekatinya kayak gitu. Dia datar-datar aja. Nah, sepertinya dia memang butuh waktu sendiri untuk memperbaiki kehidupannya. Di sini aku melihatnya di Four of Swords ya, untuk menstabilkan pikirannya yang saat ini sebenarnya dia merasa terbelenggu dalam situasi yang tidak dia inginkan ya, ya. Di sini terlihatnya ada dari pasangan kamu yang mencoba, seseorang dari masa lalunya hadir, aku lihat ya, tetapi dia mencoba untuk menghargai komitmen kalian berdua. Jadi seseorang dari masa lalu di sini mencoba untuk hadir kembali ketika dia udah ada komitmen dengan kamu, tapi dia mencoba untuk menjaga kesetiaannya, terus menjaga komitmen kalian berdua, walaupun sebenarnya bagi dia nggak mudah karena pasangan kamu ini masih belum sepenuhnya move on dari masa lalunya sebenarnya gitu. Bukan saya bilang kamu adalah satu pelarian untuk menyembuhkan sakit hatinya, tidak seperti itu, tetapi dia ini kan mencoba untuk bersama dengan kamu, terus membuka lembaran baru, melupakan masa lalunya. Tetapi
kemungkinan hal tidak dia inginkan ya, ketika dia sudah mulai berlahan sembuh ya, pikiran mulai terbuka tentang kehadiran kamu atau hubungan kalian berdua ini sudah dinilai baik-baik saja dan bisa membuat dia melupakan masa lalunya. Tiba-tiba aku melihatnya kayak ada si energi yang mengganggu ya. Oke. Dan di sini ada kartu The Death. Sepertinya perasaan kamu sudah benar-benar ada yang merasa udah sakit banget, lelah, terus di sini merasa tidak dihargai dan kurang dicintai ya. Untuk saat ini sakit banget gitu ya. Jadi berusaha untuk melupakan seseorang, mungkin kesalahannya fatal ya. Seseorang ini kesalahannya fatal sama kamu. Di sini kamu mencoba untuk berdiri tegak ya, walaupun bisa dibilang kakimu ini lagi sakit, tapi kamu berusaha untuk berdiri. Sebenarnya ini bagus. Mungkin kamu ada yang lagi move on sekarang ya, untuk melupakan seseorang yang benar-benar udah nyakitin hati kamu. Oke. Jadi di sini kayak ada perasaan kecewa, campur aduk ya. Rasa sayang yang kamu miliki ke dia atau cinta kayak udah terkikis dengan perasaan kecewa dan hancurnya kamu. Terlihat di sini ya. Oke. Di Four of Cups. Oke. Aku lihat saat ini butuh penyembuhan ke dalam diri kamu dulu ya, sebelum kamu menerima orang baru ya. Aku lihat memang ada seseorang yang udah menanti kamu ketika lepas dari orang lama. Dia akan mencoba untuk ada di kehidupan kamu ya. Mungkin ini adalah seorang yang udah lama suka sama kamu sih ya, tetapi mungkin belum bisa benar-benar memiliki kamu karena kamu udah ada komitmen dengan orang lain. Di Four of Cups ini ya. Jadi seorang ini lagi menunggumu ya, status kamu yang single, yang mungkin ada komitmen, dia kayak memantau kamu terus ya. Di sini mencari kesempatan kapan dia akan bisa bersama dengan kamu, atau di sini benar-benar bisa menyatakan perasaannya terhadap kamu. Jadi dia menunggu momen, ada seorang yang menanti kamu ya untuk mengungkapkan perasaannya ya. Mungkin kalian ini tidak bisa sama-sama karena statusnya satu sama lain ini lagi rumit ya. Rumitnya kamu udah punya pasangan, terus di sini komitmen kamu mungkin lagi tidak jelas dengan pasangan kamu yang lama gitu ya. Jadi dia kayak ngelihat perkembangan hubungan kamu dengan pasanganmu. Di sini aku lihat ya. Apakah dia ada kesempatan? Seseorang ini cukup optimis ya, cukup optimis. Terus kalau memang kalian ada takdir bersama, mungkin adalah hal yang dia impikan seperti itu. Jadi seorang ada yang berangan-angan bisa menjadi seorang yang spesial di hati kamu, di kehidupanmu ya. Mungkin ada hayalan pengen menjadi takdir terbaik untuk kamu. Wow, sepertinya di dalam diamnya dia kayak sering membawa nama kamu ke dalam doa ya. Serumit inikah perasaan kalian saat ini ya, dengan seseorang yang ya mungkin
dia sudah tahu intinya banyak tentang kamu ya, tapi masih belum berani ngungkapin perasaan dia yang sesungguhnya karena melihat situasimu sudah berkomitmen dengan orang lain, tetapi hayalannya bisa menjadi seorang yang spesial nantinya di dalam kehidupan kamu. Oke? Kemungkinan terbesar, wah, As of Cup. Kemungkinan terbesar di sini kamu akan menerima komitmen atau berkomitmen dengan seseorang ya di As of Cup ini, tentang perasaan yang kamu miliki. Bisa jadi akan diketahui oleh seseorang. Mungkin kamu lagi naksir seseorang ya, dan dia ini akan tahu hati kamu kepada dia itu sebenarnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi akan terpancar bias rona cinta kamu ya, mulai dari gerak-gerikmu, dari cara kamu memperlakukan dia. Nah, ini akan diketahuan gitu ya, kamu akan dinilai oleh seseorang bahwa kamu mencintai dia. Oke, ada satu komitmen yang mungkin akan datang ke kamunya ya, kamu akan ketahuan lagi naksir sama seseorang. Kemungkinan terbesarnya the Hierophant. Nah, di sini tentang masalah ego. Masalah ego ini yang akan benar-benar kayak menjadi tantangan terbesar di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Ego adalah tantangan terbesar. Bisa jadi gengsi ya, untuk mendapatkan satu jawaban yang jelas dari seseorang atau komitmen. Kamu perlu menurunkan egomu atau dia yang perlu menurunkan ego untuk bisa datang ke kamu. Wow, ini ego adalah tantangan terbesar kalian ya. Kita lihat lagi Four of Cup. Nah, di sini akan ada seseorang yang baru menawarkan hubungan yang lebih manis, tetapi kamu masih bingung untuk menerima dia karena kamu belum clear dengan seseorang, kamu masih ada komitmen. Jadi bingung mau milih yang baru, komitmen lama masih belum selesai. Jadi bingung mau mengakhiri, sepertinya tidak ada alasan yang kuat untuk kamu mengakhiri hubungan ini. Jadi kayak berada dalam satu dilema nanti kamu ini. Nah, bingung ya. Oke, saya yakin kamu akan dapat jawaban yang terbaik lah dari situasi dilema ini, kayak gitu. Wow, kartu The Sun. Ini kemungkinan terbesar kebahagiaan. Aku melihat kebahagiaan. Mungkin di sini ada yang datang dan kamu melepaskan seseorang yang lama ya, atau bisa jadi orang lama yang minta maaf ke kamu. Tapi apapun dari proses perjalanan cinta yang akan kamu lalui, ini ada kartu The Sun. The Sun melambangkan kamu akan bahagia dengan seseorang yang tepat ya, kamu merasa dicintai dan dihargai dengan benar. Aku lihatnya kebahagiaan itu lebih berpihak, kamu lebih benar-benar kayak merasa hidup kembali mungkin dengan satu hubungan yang dimana selama ini kamu inginkan. Kamu berada di titik yang dimana semua apa yang kamu inginkan di dalam hubungan tentunya dari pasangan kamu ini akan terjadi ya, akan diberikan kayak gitu sesuai dengan kebutuhan apa yang sebenarnya kamu butuhkan gitu kan, sesuai dengan harapan kamu ya, impian kamu selama ini ya. Mungkin udah banyak yang meneteskan air mata, berjuang tapi disia-siakan ya, akhirnya perjuangan kamu yang disia-siakan kemarin dibalas satu hal yang lebih
membahagiakan ya. Dan di sini kamu mendapatkan kebahagiaan yang dimana kalau saat ini belum datang ke kamu, mungkin kebahagiaan yang tertunda, hanya ditunda saja. Tetapi kebahagiaan itu akan hadir untuk kamu dan pasanganmu di sini ya. Siapapun yang akan jadi pasangan kamu ini. Oke. Yang diam-diam mengharapkan kehadiran kamu. Wow, aku lihat ada seorang yang memang merindukan kamu di sini. Ya, dia adalah seseorang yang memang sudah tidak asing, ya. Ini bisa jadi gebetan kamu, ya. Entah ini udah tidak ada komunikasi atau bagaimana. Wow, promise, ya. Seorang yang merindukan kamu, dia pernah membuat janji sama kamu, ya, mengikat janji intinya dengan kamu. Bisa jadi ini adalah energi mantan, terus seseorang yang jauh di sana ingin ketemu denganmu, kayak gitu. Ya, lebih tepatnya dia ini adalah seorang yang punya spesial lah di hati kamu, ya. Kamu cukup berkesan di pandangan seseorang, ya. Ini ada orang jauh yang belum pernah ketemu dengan kamu, yang LDRan ini ya. Sepertinya ada hasrat yang menggebu, ingin bertemu denganmu, dan di sini ada seorang kekasih yang merindukan kamu. Mungkin ini di luar kota, kalian lagi berjauhan, atau kalian ini sebenarnya masih sayang banget gitu ya. Koneksi batinnya ini masih kuat banget ya. Dia ingin banget, dia ingin sekali gitu ya bertemu dengan kamu ya, menghabiskan momen, terus apa yang sudah pernah kalian lewati ya, ada di dalam hatinya itu kayak memendam perasaan yang cukup dalam, masalah rindu ya ke kamu ya, aku lihatnya. Oke. Ada seseorang yang diam-diam merindukan kamu ternyata ya. Ya, ini udah nggak asing lagi bagi kamu. Mungkin ada yang merindukan banyak hal tentang kamu ya, mungkin canda tawa, cerewetnya kamu, atau galaknya kamu kalau kamu seorang maskulin energi yang menonton video saya ini. Tapi kamu seorang yang bertanggung jawab ya, dibalik sifat cool yang kamu miliki, feminim menyukainya, kamu seorang yang bertanggung jawab. Wow, ini masalah waktu, dan antara kamu dengan dia ini ada tarik menarik energi ya, sama-sama keras kepala. Aku melihat energi mirroring ya. Kamu itu seperti menghadapi bayangan kamu sendiri ketika bertemu dengan dia. Apakah ini twin flame ya? Tapi aku melihat ada sih kalian di sini punya energi twin flame bersama dengan seseorang ya. Kamu bertemu dengan twin flame di sini ya. Jadi energinya cukup kayak mirror. Kamu menghadapi bayangan kamu sendiri. Ada hal kesamaan yang aku bilang relatif cukup banyak di sini ya, kesamaan kamu dengan dia kayak gitu ya. Walaupun sedikit menguras emosimu ya, tidak berkomunikasi, kami terlihat juga cukup sangat dekat ya perasaannya dengan dia. Oke. Ini ada seseorang yang ingin mempertanyakan sama kamu nih ya, bisa jadi kamu atau dia yang akan pertanyakan ya tentang semua ini ya. Semua ini itu adalah hubungan. Ada seorang yang akan pertanyakan perasaan kamu ke dia, inginnya itu
seperti apa gitu ya. Intinya ada seorang yang udah ragu-ragu mungkin dengan perasaanmu ya. Aku sih lebih melihatnya ini orangnya toksik gitu ya, ini orangnya toksik, dan di sini lebih kayak hanya membuat kamu kesal gitu ya, mungkin ilfil gitu. Aku melihat ya ini satu energi dari seorang yang udah nggak balance, nggak seenergi dengan kamu, ingin mempertanyakan hubungan ini mau diapain gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat sepertinya dia akan kayak mencari masalah deh ya dengan kamu ya, untuk melampiaskan perasaan kecewanya atau kesalnya sama kamu ya, ketika melihat dia diem terus kamu diem. Kok bisa gitu, dia maunya kamu yang ngejar. Oh tidak bisa gitu ya, bilang gitu, tidak bisa terus-terusan ngejar kamu ya, kayak gitu. Oke, kamu menyenangkan, kamu layak dicintai. Nah di sini ketika kamu punya prinsip ya, mengejar, menghargai itu beda. Menghargai dan mengejar itu beda. Kamu menghargai pasanganmu dengan bertanya kenapa kamu diam, ada apa, masalahnya di mana. Tetapi dia seperti anak kecil, tidak mau klarifikasi ke kamu. Kamu chat lagi, kamu call lagi, nggak ada lagi, udah selesai ya. Kamu punya prinsip, dan ini akan menarik ya energi dia, atau menarik energi orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk melihat bahwa kamu ini punya sesuatu yang beda. Intinya bisa menghargai dirimu, punya ketegasan gitu ya. Oke. Jadi satu hal yang akan membuat diri kamu terlihat lebih positif ketika kamu bersikap sedikit cuek ya, sedikit cuek, tidak selalu mempermasalahkan segala sesuatu, apalagi tentang hubungan ya. Ketika seseorang memang udah nggak mau stay dengan kamu, ya udah gitu, kamu jangan mencoba untuk mengemis, karena itu akan menyakitkan ya, itu akan menyakitkan, dan ini akan terbawa nanti panjang sekali ininya ya, waktu dimana kamu merasakan tidak dihargai itu. Kalau sudah tanda-tandanya seperti itu, kamu diabaikan, dan di sini memang dia tidak ada effort yang baik untuk kamunya ya, jadi kamu nggak perlu ngemis. Tetap optimis tentang percintaanmu, berpikir positif dan yakin dalam percintaan ya. Ketika dia pergi, tentu saja ada yang baru ya, walaupun sebenarnya itu nggak mudah. Setiap chemistry yang terjalin itu karena ada komunikasi yang baik, saling menghargai. Walaupun ada cinta di hati kalian saat ini terhadap dia, tetapi dia tidak mau menghargai kalian, lama-lama chemistry itu juga nggak ada. Karena chemistry terbangun, kedua belah pihak itu saling menghargai. Seperti itu, walaupun mungkin tadinya tidak ada perasaan, tetapi kamu merasa dihargai, dicintai, lama-kelamaan kamu juga akan sadar gitu, oh ya ternyata ada seorang yang memang layak gitu, kamu lihat gitu, untuk diberikan imbal balik gitu ya, tentang perasaan dia, feedback balik gitu. Oke. Memaafkan dan belajar. Ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Nah, begini, ketika kamu berani untuk menyatakan cut atau mengambil satu tindakan atau satu sikap di sini, bahwa kamu pergi dari sesuatu yang sudah tidak menghargaimu, kamu akan mendapatkan banyak hal baik ya, mulai dari hubungan, mungkin teman-teman yang sayang sama kamu ya. Intinya soulmate yang akan datang ya, jika kamu tidak menutup energi baru dengan energi lama yang udah usang. Seharusnya kamu lepas ya, seperti apa ya,
sesuatu kayak pakaian yang udah nggak cocok kamu pakai gitu loh, nggak usah kamu pakai, nggak usah kamu paksakan gitu ya. Percaya, situasi yang membuat lupa diri. Aku melihat ada gairah cinta yang menggebu dari hati kamu untuk seseorang. Ya, siapapun dia, kamu tentu punya pilihan. Siapa yang bisa membuat kamu lebih nyaman, lebih bahagia gitu. Kamu pantas. Dan bottom the deck-nya di sini, panggil jodohmu. Doa, afirmasi, dan visualisasimu membantu menyatukanmu. Ya, ketika kalian menginginkan sesuatu, ya perbanyaklah doa dan berpikir yang positif, afirmasi, itu boleh-boleh saja ya. Alam semesta akan merespon apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lagi rasakan ya. Mungkin tidak hari ini, bisa jadi besok ya. Nanti akan ada waktunya kok ya, dimana perihmu itu akan berakhir. Perih itunya luka ya, luka kamu itu akan sembuh ya. Karena beberapa dari pengalaman yang saya temui ya dengan seseorang, saya tidak bisa untuk move on dari dia, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Dan saya sebenarnya kayak berpikir begini, iya karena saat ini kamu lagi benar-benar berada dalam satu cengkeraman, satu perasaan yang memang tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa melihat di luar sana itu masih banyak seseorang yang lebih baik dari dia. Karena begitu kamu kagum dengan seseorang, kamu menutup pintu hatimu untuk yang lain. Yaitu adalah bentuk dari kamu berkomitmen dengan baik dan setia terhadap seseorang. Tetapi seandainya ya, semua yang kamu lakukan itu untuk kamu tidak sengaja untuk disakiti, tetapi sudah menyakiti diri kamu sendiri, itu tidak akan berujung manis gitu. Yang ada kamu akan tersiksa batin, di sini akan merasa takut kehilangan, dunia kamu seolah-olah udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Padahal di luar sana itu banyak loh. Beberapa dari mereka itu mungkin melihat kamu itu ketertarikannya itu luar biasa. Tapi kamu nggak sadar karena udah menutup hatimu itu untuk satu orang yang ada di depanmu. Itu sebenarnya bagus kamu punya prinsip seperti itu. Ketika kamu diberikan sesuatu yang sama dan kamu tidak terluka, itu poinnya. Tapi ketika kamu udah melakukan itu dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapetin dari perjuanganmu, lebih baik deh mundur. Buka kunci ya, buka hati kamu itu. Coba lihat ke dunia luar ya, dan jangan pernah menyamakan seseorang yang baru dengan masa lalumu. Kadang itu membuat satu lingkup energi yang aku bilang itu kayak mengunci ya, mengunci satu energi yang seharusnya orang baru itu jadi respect ke kamu, baik, terus bisa memperlakukan kamu lebih dari yang lama karena kamu masih membawa energi lama yang benar-benar kayak nyakitin kamu, ketakutan dan sebagainya. Orang baru juga ilfil, sebenarnya dia belum pernah ngelakuin kesalahan sama kamu, seolah-olah kamunya di sini ketakutan dan seolah-olah orang baru ini akan menyakiti kamu gitu ya. Ini kadang satu kesalahan yang memang benar-benar perlu untuk kamu tahu gitu ya. Seandainya kamu punya rasa sakit, trauma saat ini, cobalah diam dan jangan menghakimi orang baru. Kayak gitu aja. Kehati-hatian itu perlu banget, tetapi tidak boleh menghakimi seseorang yang datang. Karena kita tidak pernah tahu, kebahagiaan bisa jadi dibawa oleh orang baru dan luka udah ditorehkan sama orang lama, cukup sampai di situ. Kayak gitu berpikirnya ya. Jadi mencoba untuk berpikir positif dengan orang baru, tetapi juga menjaga batasan. Intinya batasan apa? Hati kamu dibatasi. Kan udah pengalaman di orang lama ya. Kamu udah benar-benar loyal di situ. Sampai ketika jatuhnya sakit banget gitu. Oke.
Cukup ya readingan aku, dan wejangannya terakhir aku kasih. Jika ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan kita ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya ya. Kita buang jauh-jauh biar yang baik-baik datang ke kitanya. Oke. Sampai jumpa ya. Aku ngucapin makasih banyak yang udah like, komen, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.